Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Pemirsa yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj merupakan sebuah mukjizat yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk hiburan bagi Rasulullah SAW yang sebelumnya telah mengalami berbagai rentetan peristiwa yang menyedihkan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa itu diantaranya adalah meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Paman beliau adalah orang yang paling banyak melindungi beliau dari berbagai penyiksaan yang dialami oleh kaum Quraisy. Yang berikutnya, peristiwa meninggalnya istri beliau, Sayyidah Khadijah. Istri beliau yang selalu mensupport harta, memberikan semangat, kemudian pelipur lara bagi beliau, memberikan kedamaian bagi beliau di rumah ketika beliau datang ke rumah dalam keadaan letih setelah berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, berbagai penyiksaan yang terus meningkat yang dialami oleh Rasulullah dan para pengikut beliau, termasuk para sekutu beliau. Kita masyhur dengan cerita bagaimana Rasulullah SAW berdakwah ke kabilah Bani Saqif di Taif. Di sana beliau mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Beliau dicaci maki dengan kata-kata yang sangat kotor. Beliau bahkan dilimpari dengan batu sampai-sampai kaki beliau berlumuran darah. Berbagai peristiwa ini disebut dengan istilah tahun kesedihan atau Amul Huzni. Nah, kaum muslimin, pemirsa kurma yang berbahagia, kalau kita mencermati peristiwa Isra Mi'raj itu, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulnya dengan sebuah perjalanan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungan ciptaan beliau. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungan ciptaannya, kekuasaannya. Beliau mengalami peristiwa yang di luar jangkauan akal manusia. Beliau melihat dahsyatnya siksaan api neraka. Beliau juga melihat bagaimana keindahan surga. Bahkan beliau melihat salah seorang bidadari yang diriwayatkan itu adalah calon istri dari sahabat Zaid bin Harisah, maula beliau. Beliau juga melihat ratusan ribu malaikat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya manusia di bumi. Nah, di sana ratusan ribu malaikat beribadah, tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian beliau juga melihat wujud Jibril dalam wujudnya yang asli. Dan tentunya berbagai keindahan-keindahan lain yang beliau sendiri tidak bisa menggambarkan akan keindahannya. Yang kedua, hikmah yang kita bisa
petik adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan keyakinan beliau bahwa harapan, sandaran yang terbaik hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, tepatnya di Baitul Maqdis, beliau salat bersama para nabi dan rasul, dan beliau tampil sebagai imam. Para nabi dan rasul itu seolah-olah berkata kepada beliau, "Pergilah menuju Tuhanmu, doa kami selalu bersamamu." Ketika beliau naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan beliau disambut oleh para nabi dan para malaikat. Seolah-olah para malaikat itu berkata, "Jika bumi terasa sempit olehmu, maka langit telah membuka dadanya untuk menyambutmu. Jika orang-orang bodoh dan zalim di bumi menyakitimu, maka penduduk langit telah berdiri dan menyambut kedatanganmu." Semua ini telah menciptakan semangat baru yang mengalir dalam diri Rasulullah SAW dan kaum yang beriman. Sehingga ketika beliau kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau mulai menawarkan Islam dengan penuh semangat dan optimisme di tengah-tengah umat manusia. Hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah ibadah salat. Desain ibadah salat itu bukan sekedar perintah yang harus kita kerjakan, tetapi ada feedbacknya, ada timbal baliknya kepada kita. Salat adalah wasilah yang bisa meningkatkan iman kita. Pada saat yang bersamaan menghubungkan kita terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hubungan yang kuat inilah sehingga datanglah perlindungan dan semua limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.